Keputusan bersama. Hari ini anak-anakku sekalian kita belajar bab 4 tentang keputusan bersama atau musyawarah. Nah, foto di atas memperlihatkan suasana desa yang bersih, asri, nyaman karena masyarakat desa bersepakat mengambil keputusan bersama untuk saling menjaga lingkungan. Mereka harus merawat, tidak menebang pohon sembarangan, tidak membuang sampah di sungai. Keputusan bersama ini menjaga supaya bersih dan asri, menghasilkan hak dan kewajiban yang sama. Keputusan bersama itu terbagi antara bentuk-bentuk keputusan bersama, mematuhi keputusan bersama, terbagi lagi ada mutlak tanah pimpinan, keputusan musyawarah mufakat, keputusan suara terbanyak yang disebut voting. Nah, untuk memenuhi keputusan bersama menyaratkan tanggung jawab bersama. Keputusan bersama menghasilkan hak dan kewajiban. Apa arti hak dan kewajiban? Nanti kalian bisa cari. Keputusan bersama wajib dilaksanakan semua pihak. Nah, bentuk-bentuk keputusan bersama. Banyak cara yang dilakukan orang atau sekelompok orang yang dalam mengambil keputusan hanya mencapai kesepakatan saja. Secara umum ada 3 cara yang dihasilkan orang, sekelompok orang, dan bentuk-bentuk keputusan bersama. Cara-caranya pasti dapat diambil diserahkan dalam kewenangan pimpinan. Keputusan yang dilakukan melalui pemungutan suara yaitu suara mayoritas adalah musyawarah mencapai mufakat. Nah, di sini dalam masyarakat tradisional kewenangan pimpinan atau ada yang dituakan sangat diakui jika terjadi proses pengambilan keputusan. Maka pemimpin memiliki pengaruh yang paling besar. Bahkan tidak jarang keputusan diberikan penuh kepada pemimpin untuk menentukan segala sesuatu secara mutlak. Nah, pengambilan keputusan bersama secara mutlak diberikan kepada pemimpin bukan hanya menjadi tradisi negara-negara timur saja, seperti halnya negara kita. Nah, di negara-negara barat, budaya seperti ini juga pernah berlaku. Ungkapannya yaitu king can do no wrong. Pemimpin tidak pernah salah. King can do no wrong. Pemimpin tidak pernah salah membuktikan. Tradisi masyarakat Jawa terkenal dengan Sabto Pandito Ratu. Jadi yang artinya pemimpin merupakan aturan yang harus dipatuhi. Kini cara pengambilan keputusan bersama dengan menyerahkan secara mutlak kepada seorang pemimpin dinilai tidak cocok lagi dengan semangat zaman. Sering dengan perkembangan budaya masyarakat, cara ini banyak dihindari, ditinggalkan, dan juga pada dasarnya tidak ada manusia yang sempurna, nobody perfect ya. Tidak ada manusia yang tidak sempurna. Manusia adalah makhluk sosial. Hablum minas nas, selalu membutuhkan teman ya. Nah, bukan makhluk individu. Punya kekuatan setiap manusia dan punya kelemahan juga sekalipun dia seorang pemimpin. Keputusan suara terbanyak. Bentuk keputusan bersama dengan suara terbanyak merupakan kebaikan atau kebalikan dari keputusan yang diserahkan kepada pemimpin. Keputusan mutlak pemimpin yang dapat sangat dalam pandangan ini, setiap orang memiliki hak suara yang sama tanpa melihat latar belakang sosial yang bersangkutan. Tidak heran jika dalam sudut pandang budaya demikian muncul ungkapan one man one vote. Satu orang satu suara, one man one vote. Dari kata vote, voting. Keputusan bersama didasarkan suara terbanyak. Dari sini muncullah istilah suara mayoritas, suara minoritas. Suara mayoritas adalah suara yang dikeluarkan oleh banyak kelompok yang memiliki jumlah orang paling banyak. Suara minoritas, suara yang dikeluarkan kelompok yang mempunyai orang sedikit. Dalam proses pengambilan keputusan bersama, suara mayoritas niscaya akan menjadi pemenang. Nah, yang minoritas pasti akan kalah dan akan mengikuti aturan apa yang dihasilkan dalam musyawarah. Nah, seperti itulah keputusan yang terjadi. Nah, toleransinya harus tinggi. Keputusan musyawarah mufakat. Musyawarah proses pembahasan suatu persoalan yang tentunya akan dilakukan dengan cara menghindari apa yang tidak sesuai. Jadi tidak boleh berkelompok, harus musyawarah mencapai mufakat. Nah, selain itu pun dituntut memiliki kelapangan hati. Apapun keputusannya dengan suara terbanyak harus berlapang dada dan punya
Dua bentuk pengambilan keputusan adalah, yang pertama adalah musyawarah mufakat. Musyawarah mufakat yang berpeluang mengurangi kekerasan dan memperjuangkan kepentingan. Musyawarah mufakat berpotensi menghindari dan mengatasi kemungkinan terjadinya konflik. Win-win solution, pasti kemenangan hebat itu untuk mengatasi dan mencari solusinya supaya dapat terwujud. Nah, bagaimana cara musyawarah dan tercapai saat melakukan proses pengambilan? Ada beberapa prinsip yang dipegang secara musyawarah, yaitu pendapat disampaikan secara santun. Kalau bermusyawarah itu pendapatnya disampaikan secara santun. Yang kedua, menghormati pendapat orang lain walaupun tidak sesuai dengan pendapat kita. Mencari titik temu di antara pendapat kita dengan pendapat orang lain. Dengarkan. Nah, menerima keputusan bersama secara besar hati meski tidak sesuai dengan keinginan. Melaksanakan keputusan bersama dengan sepenuh hati. Mari kita yakinkan dengan Pancasila. Ada sila 5. Kamu baca, kamu pahami. Nah, itulah bentuk keputusan bersama. Kemudian simak lagi nih. Jadi seperti inilah, kalau keputusan bersama harus ditanggungjawab bersama. Dan seperti ini, keputusan bersama diambil maka wajib bertanggung jawab dan dilaksanakan. Usahanya sangat penting, menghasilkan hak dan kewajiban, di mana kedudukannya hak dan kewajiban itu harus menyesuaikan. Nah, dilihat di sini bersama semuanya, keputusan bersama membuat jadwal piket. Kalau di sekolah keputusan bersama membuat jadwal piket ya, contohnya. Kalau di masyarakat kita bekerja bakti bersama-sama, kerja bakti gotong royong. Nah, itu harus dirembuk. Kemudian keberhasilan untuk membuat sebuah keputusan bersama merupakan hal yang penting. Tanpa kita lihat juga semua pihak harus terlibat tanpa ada rasa curiga. Jadi harus kompak selalu. Keputusan bersama ini menjadi bukti kegagalan kita dalam menyepakati sesuatu, bukti benar atau tidaknya keputusan. Nah, seperti itu. Jadi kesimpulannya ada 3 cara dalam mengambil keputusan. Keputusan mutlak yang dipimpin, suara terbanyak, dan musyawarah mufakat. Musyawarah mufakat adalah persoalan bersama, proses dibahasnya kesepakatan yang menguntungkan berbagai pihak dengan win-win solution. Nah, musyawarah mufakat dihasilkan akar budaya bangsa. Hal yang dipahami ada beberapa poin yang nomor 4 itu. Nah, dari situ kalian nanti bisa mendengarkan dan menyimak dan kalian kerjakan soal yang sudah Ibu kasih di atas di buku tulis. Nah, selamat mengerjakan bagi siswa-siswa yang online di rumah. Faiz, Zaura, Amira, Sandi. Nah, selamat mengerjakan.